Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Tabipun. Apa kabar mahasiswa sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang masih menjalankan ibadah puasa semoga lancar nanti sampai sore nanti. Baik mahasiswa sekalian, hari ini kita akan memulai mata kuliah perkuliahan kita yaitu mata kuliah klimatologi dasar. Hari ini adalah pertemuan yang sudah beberapa kali kita lakukan. Kita akan membahas tentang pengaruh iklim dan cuaca bagi hama dan penyakit tanaman. Jadi kita sudah membahas tentang klimatologi dan mungkin mahasiswa sekalian sudah mengerti tentang klimatologi dasar. Jadi hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hama dan penyakit tanaman terutama dalam iklim dan cuacanya. Ya. Sambil kita menunggu karena mungkin jaringan di kurang stabil ya. Slide berikutnya adalah tentang mata kuliah klimatologi dasar ini merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari SKS. Nanti mahasiswa sekalian kemarin ini sudah mengisi ya. Salah satunya adalah mata kuliah klimatologi dasar. Ini diampu pada semester 2 atau semester genap. Ya. Kemudian mata kuliah ini tidak ada praktek, tapi nanti yang digunakan dalam mendeteksi dari iklim atau cuaca. Baik ya, slide-nya tidak bergerak. Jadi untuk kemampuan akhir yang diharapkan kaitan antara pengaruh iklim terhadap hama dan penyakit tanaman yang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan di bidang pertanian. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, nanti mahasiswa diharapkan bisa mengetahui adanya keterkaitan antara pengaruh iklim terhadap hama dan penyakit tanaman. Hal ini dilakukan juga untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang pertanian. Nanti mahasiswa sekalian ketika Anda lulus di dalam masyarakat ya, nanti akan ketemu ternyata masalah hama penyakit itu menjadi faktor yang paling penting di dalam budaya pertanian. Sehingga kita perlu mengetahui hal yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, jadi kalau di setiap akhir mata kuliah, ini mahasiswa diharapkan mampu mengetahui tentang tahapan kemampuan akhirnya. Ya. Kemudian dilanjut yang berikutnya, slide berikutnya. Oke, kita bentuk pembelajaran kita blended learning, ada tatap muka, kemudian ada e-learning. Untuk tugas-tugas itu biasanya Ibu masukkan di dalam Google Classroom, kemudian untuk penayangan materi kita langsung tatap muka. Jadi tatap muka itu bisa dilakukan dengan dua cara ya, dengan cara Zoom meeting seperti ini ataupun dengan tatap muka langsung. Jadi dengan Zoom meeting seperti ini pun itu dianggap sebagai tatap muka langsung. Kita padukan dengan dua, makanya disebut dengan blended learning, dan learning itu memadukan antara tatap muka langsung dengan tidak langsung. Jadi biasanya kita ke Google Classroom sehingga kita dapat efektif untuk pemberian tugas-tugasnya. Kemudian metode pembelajaran kita dengan menggunakan discovery learning, artinya mahasiswa ketika menyelesaikan setiap tahapan dalam materi, biasanya Ibu kasih tugas untuk mencari setiap permasalahan yang kaitannya dengan materi tersebut. Itu bisa diambil dari berbagai sumber, biasanya bisa ngambil dari Google, dari materi-materi
lain sehingga dianggap mandiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kita gunakan nanti adalah media tayang seperti ini, PowerPoint, dan juga nanti akan Ibu berikan beberapa materi kaitannya dengan cuaca, karena Ibu kemarin baru ikut pelatihan tentang mikroklimat, ya, alat digunakan untuk mikroklimat. Jadi ada beberapa alat ternyata yang bisa kita lakukan untuk mengukur suhu, kemudian mengukur cahaya matahari, mengukur kelembapan, dan sebagainya. Itu sangat efektif sekali nanti digunakan di kampus. Sehingga kita bisa mengetahui tanam, kapan kita hama dan penyakit, dan sebagainya. Sehingga memang fungsi dari klimatologi itu nanti salah satunya dapat menjadi acuan oleh petani ataupun masyarakat untuk menanam atau melakukan budidaya pertanian. Lanjut. Baik, mahasiswa sekalian bisa dilihat di sini kalau di gambar ini ya, di tengahnya ada tumbuhan ya, tumbuhan. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini gambar apa ini? Hama ya. Oke, ini gambar hama. Kegeser Bu. Tanaman sangat mudah itu diserang oleh hama, kemudian penyakit ya. Apakah hama atau penyakit ini akan terpengaruh atau iklim dan cuaca berpengaruh terhadap hama penyakit yang nantinya akan mempengaruhi tanaman itu sendiri. Jadi ketika ada hama atau penyakit yang menyerang suatu tanaman, apa akibatnya? Tanaman menjadi mati, produksi turun, akhirnya petani akhirnya rugi. Jadi kegiatan budidaya pertanian umumnya adalah yang semuanya berlandaskan ekonomi, karena ujung-ujungnya petani ya. Langsung ke next berikutnya. Untuk itu kita harus bisa mempelajari ya, apa yang dimaksud dengan hama, kemudian apa juga yang dimaksud dengan penyakit, agar kita bisa mengetahui interaksi antar tumbuhan, hama, penyakit, dan iklim dan cuaca. Ya, kita perlu mengetahui dulu apa sih itu hama, apakah itu penyakit. Lanjut ke next berikutnya. Hama biasanya adalah suatu organisme ya. Suatu organisme seperti serangga, kemudian hewan yang dia mampu menimbulkan kerusakan pada tanaman. Sedangkan penyakit adalah suatu mikroorganisme yang juga bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman, biasanya menyebabkan kerusakan fisiologis pada tanaman. Contohnya seperti ini. Kalau pada hama, kerusakannya jelas terlihat seperti ini, ada bolong-bolong. Kemudian kalau pada penyakit, terlihat bahwa di situ ada keriput, kemudian ada seperti cendawan, busuk, dan sebagainya. Jadi, akibat adalah yang ditimbulkan oleh hama penyakit mempunyai gejala yang berbeda. Umumnya kalau tanaman diserang oleh hama, itu menyebabkan kerusakan yang dia terlihat. Seperti ada kerusakan bolong, kemudian rusak, robek, dan sebagainya. Tapi kalau pada penyakit, biasanya fisiologis. Fisiologis ini artinya ada daunnya menguning, kemudian keriting, banyak busuk, kemudian ada jamur, dan sebagainya. Jadi kelihatannya adalah fisiknya yang dirusak, tetapi kalau hama, dia biasanya memakan bagian-bagian organ dari tanaman, baik itu daun, kemudian buah, ataupun juga batang yang bolong ya. Seperti itu. Langsung next, Bu Isna. Oke, ada pertanyaan? Boleh, Dedi. Silakan.
Jadi boleh? Ibu Putra ya? Silakan, Ded. Apa mau dilanjut dulu ya, Ded? Soalnya nggak kedengar suara Dedi. Lanjut, Bu. Baik ya, untuk sebelum Dedinya menjawab ya atau bertanya, ini ada jenis-jenis hama, itu yang kita bedakan berdasarkan penggolongannya. Jadi ada, lanjut aja, nah yang tadi, penggolongan hama tadi. Oke, ini tadi yang penjelasan tentang hama dan penyakit ya. Tadi seperti yang Ibu jelaskan, itu ada gambar hama, kemudian yang di bawah adalah tanaman atau buah kakao yang terkena busuk buah, penyebabnya adalah palmivora, di atas itu ulat pemakan daun ya. Jadi beda antara hama dan penyakit, gejala kerusakannya berbeda di pada tanaman ya. Kalau pada hama biasanya dia rusak, bolong, robek dan sebagainya, tetapi kalau pada penyakit itu biasanya menyebabkan kerusakan fisiologi seperti layu, kemudian kering, busuk, dan ada di bagian permukaan tubuh dari tanaman. Oke, ini penggolongan hama berdasarkan tulang belakang ya. Jadi kalau tulang belakang itu disebut dengan vertebra, contohnya adalah tikus. Ini hama yang paling pada budidaya tanaman. Biasanya oke, silakan. Oke, di mana deh? Niken, siapa? Boleh, silakan. Silakan, Baik. Boleh, silakan masuk. Niken dengan siapa itu? Yulia. Siapa yang baru masuk? Niken. Oke, jadi juga ada yang mau ditanyakan, Ded? Silakan, Ded. Belum, Bu. Nanti aja, Bu. Kalau udah selesai presentasi. Insya Allah menyampaikan pertanyaan, Bu. Lanjut dulu ya, oke. Lanjut dulu, Bu Isa. Jangan lupa mengisi absensi ya. Baik, jadi sambil tayangan dari Bu Isna tadi, itu adalah beberapa penggolongan dari hama. Berdasarkan tulang belakang itu dibagi menjadi dua, vertebrata bertulang belakang contohnya, kemudian avertebrata tidak bertulang belakang contohnya adalah serangga ya. Serangga ini adalah hampir mayoritas penggolongan hama terbesar. Jadi misalkan hampir rata-rata budidaya tanaman itu diserang oleh hama dari golongan serangga. Ya. Oke, kemudian penggolongan kalau berdasarkan ilum itu terbagi menjadi nida, kemudian moluska, bekicot ya. Contohnya ini adalah keong emas. Keong emas ini biasanya menjadi hama tanaman padi. Kemudian kordata, kordata ini adalah yang mamalia. Mamalia tadi contohnya adalah tikus ya. Kemudian arthropoda ini ya, serangga, contoh ulat, kemudian ada kepik, ada trip, ada dan lain-lain. Paling banyak ini adalah yang golongan arthropoda atau juga di situ serangga masuk di dalamnya. Ini yang berikutnya adalah jenis-jenis penyakit. Penyakit yang biasa
menyerang tanaman itu tergolong jadi 3, itu ada cendawan, biasanya disebut dengan fungi, kemudian bakteri, jamur. Ya, kita akan lihat nanti dia berdasarkan iklim, apakah hama atau penyakit itu sukanya di iklim yang seperti apa sih? Apakah ketika musim hujan hamanya banyak, ataukah justru di musim hujan penyakitnya banyak? Ya, itu akan kita lihat nanti di tabel yang berikut. Silakan tabelnya Bu Isna. Oke, sambil menunggu tayangan Bu Isna, sampai penggolongan penyakit, ada yang mau bertanya atau tidak? Silakan. Oke, terlihat ya? Terlihat tidak ini gambarnya? Oke ya, ini ya. Oke, kita juga harus mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan cuaca. Ya. Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, sinar matahari pada waktu dan tempat tertentu. Atau bisa dikatakan misal di Menggala suhunya 30 derajat pada waktu 14.00. Jadi itu disebut dengan cuaca, disebut adalah iklim. Iklim ini adalah keadaan tata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi kalau cuaca waktunya sebentar, tetapi kalau iklim itu adalah jangka waktunya relatif lama. Ya, baik. So, berikutnya. Oh gitu. Oke, nanti dilanjutkan adalah ada tabel ya. Di sini tabel tentang hama, penyakit, kemudian tentang cuaca. Jadi ada cuaca atau unsur cuaca, ada kelembapan, hujan, kemudian cahaya matahari. Itu umumnya bertahan lama. Kebalikan dengan penyakit, kalau penyakit ini semakin lembab, justru dia semakin banyak. Makanya ketika curah hujan tinggi, biasanya tanaman lebih cepat busuk dibandingkan dengan hama, dibandingkan tanaman belum terkena hama. Ya, nanti bisa ya oleh mahasiswa, kenapa Bu seperti ini? Itu hama ada juga yang tidak terlalu suka. Ya, kemudian ketika matahari terlalu tinggi juga, ada juga penyakit yang tidak terlalu suka. Ya, oke. Di sini terkait antara faktor iklim dan cuaca terhadap ada penyakit tanaman. Di sini bisa lihat ada faktor iklim. Kalau misalkan kelembapan tinggi, di sini ada, tetapi justru sebaliknya, kalau penyakit dia bisa hidup. Kalau yang kelembapan rendah, ini hama justru dia bisa hidup, tetapi kalau penyakit umumnya tidak bisa hidup. Jadi kalau kelembapannya rendah, justru penyakit tidak bisa hidup. Kemudian kalau radiasi matahari tinggi, hama umumnya. Kemudian ketika radiasi rendah, ini umumnya hama tidak bisa berkembang. Tetapi penyakit juga hampir sama juga tidak bisa berkembang. Pada suhu yang tinggi, umumnya hama bisa hidup. Kemudian kalau penyakit umumnya kurang bisa berkembang, tetapi masih ada contohnya. Kemudian faktor lainnya suhu rendah itu biasanya hama umumnya tidak bisa berkembang. Yang umumnya bisa berkembang pada suhu yang rendah. Kemudian faktor iklim atau cuaca berikutnya ada angin, ada di sini angin yang sedang. Hama biasanya bisa berkembang, tidak terlalu bisa berkembang. Kalau misalkan penyakit, ini kalau angin tinggi biasanya bisa berkembang. Kenapa? Nanti bisa ditanyakan oleh mahasiswa ya. Nggak bisa kelihatan ya? Oh gitu, oke bentar. Ya, dia ini yang jalanin ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Antara faktor iklim dan dengan hama, di sini ada jenis hama dan penyakit. Kalau curah hujan tinggi, ini hama jenis serangga umumnya bisa berkembang baik, hujan dia biasanya hama itu tidak suka
pada curah hujan yang tinggi. Kenapa? Di sini kan ukurannya kecil sehingga mudah terbawa oleh air hujan. Kemudian curah hujan sedang, ini jenis serangga masih bisa bertahan. Kemudian curah hujan rendah ini biasanya hama atau serangga juga. Pada suhu yang tinggi, hama ini justru biasanya tidak tahan ya. Kemudian pada suhu yang sedang, biasanya jenis masih bisa hidup. Pada suhu yang rendah, jenis serangga umumnya ada pada curah hujan rendah dan hampir menyerang tanaman budidaya. Kemudian faktor berikutnya adalah kelembapan daerah. Ini kalau pada kelembapan kan udah sedang, ini biasanya trip ya, tanaman itu membuat tanaman atau daunnya bergulung seperti sendok terbalik. Ciri dari trip itu biasanya kecil ya, tubuhnya kecil berwarna hitam, biasanya kalau digulung dia seperti sendok terbalik dan ada di bagian gulungannya seperti itu. Kemudian kalau kelembapan udara, contohnya itu hancur seperti ada bubuk ya. Faktor berikutnya cahaya atau radiasi matahari. Ini kalau cahaya tinggi, ini biasanya paling senang adalah locust nigraria. Adalah sangat suka ketika cahaya matahari. Kemudian berikutnya adalah angin udara. Hama yang biasa menyerang adalah lalat buah atau menghadap pada ya. Oke, lanjut ya. Kemudian dengan penyakit ya. Kalau kelembaban semua jenis penyakit seperti jamur, bakteri dan virus itu sangat suka ya. Kemudian sama sedang juga seperti itu kecuali rendah. Kalau rendah ini biasanya tidak terlalu pada kelembapan rendah. Cuaca atau iklim berikutnya air dan embun. Kalau sudah hama tadi dan embun tidak ada. Di sini kalau dia air dan embun tinggi itu akan menyebabkan kanker pada tanaman kina disebabkan oleh Phytophthora samoni. Kemudian penyakit lanas, ada tembakau, kita area tanaman jagung yang kerdil kemudian warnanya kuning itu nah, ini disebabkan oleh gulai ya. Kemudian ada cuaca berikutnya pada padi origa ya. Tricholia ini penyakit pada padi. Ketika hujan tinggi biasanya kalau masih terlihat hujan itu padinya biasanya dari jauh kelihatan seperti totol-totol disebabkan oleh Tricholia atau jamur. Kemudian cuaca berikutnya lingkungan tinggi ini menyebabkan sama tadi penyakit gulai dan kemudian penyakit darat kopi dan cendawan akan merah ya. Kemudian sampai dengan rendah itu masih ada ternyata suhu yang bisa penyakit tepung ini akan beda nanti biasanya di bagian daun bagian bawah itu ada permukaan seperti tepung berwarna putih ya, makanya penyakit tepung. Kemudian cacar teh bercampur pada jadi hal mitokondria ya. Kemudian cendawan akan merah dan cendawan akan hitam. Kemudian untuk radiasi surya ini biasanya kalau yang tinggi penyakit ada ya. Pada radiasi surya ada adalah sedang rendahnya penyakit cendawan bakteri itu ada pada tanaman tersebut. Oke, nanti kesimpulannya akan kita bacakan setelah kita melakukan diskusi ya. Silakan yang ingin diskusi ya, jangan bertanya, bisa ditanya padaku apa saja yang menurut kenapa ya ini silakan ya. Kita lihat dulu. Oke, silakan Dedi tadi
bertanya ya, boleh. Sekarang dikasih kesempatan waktu untuk bertanya. Silakan. Jadi atau Yuliani atau Selvi, untuk yang bertanya biasanya nilai ya, jadi mahasiswa tersebut aktif. Nah, menilai keaktifan mahasiswa itu hanya diskusi yang dilakukan di dalam ya, silakan. Baik, ada yang banyak mau seperti aku kaitan dengan ini, silakan boleh. Bu, izin bertanya Bu. Biasanya silakan ini Pak Seluruh. Bu, Pak Dedi. izin bertanya Bu. Izin bertanya Bu. Boleh, Devi. Boleh, Devi. Dedi Bu. Silakan. Tang bawah pada tanaman jagung yang mayoritas terjadi pada saat ini Bu. Oke, berarti ada permasalahan di penyakit ya pada tanaman jagung ya? Iya Bu. Itu Oke, jamurnya sudah terkena pada tanaman, tidak ada obatnya Bu saat ini Bu. di bagian batang ya? Iya Bu, batang bawah. Oke ya, Det. Jadi seperti yang Ibu terangkan tadi, memang ada interaksi antara ya iklim atau lingkungan dengan penyebab dari penyakit pada tanaman. Kalau biasanya Ibu sebut dengan triangle disease atau segitiga penyakit. Jadi penyakit itu akan muncul ketika lingkungan itu sangat mungkin muncul. Ya, jadi lingkungan yang sangat mendukung penyakit itu adalah ketika hujan yang sangat rutin, kemudian kelembapan yang tinggi, seperti yang Ibu bilang tadi ya, kelembapan tinggi, kemudian curah hujan tinggi, ini akan mengakibatkan tanaman itu menjadi rentan atau tidak tahan terhadap serangan penyakit. Contohnya adalah jamur atau cendawan. Itu biasanya gejalanya pada bagian batang atau bagian pelepah yang bagian bawah, itu mulai bercak yang totol-totol, awalnya mungkin tidak terlalu basah ya, jadi totol seperti bulat-bulat gitu, ya. Lama-lama dia akan menjadi bulatnya membesar, mengumpul. Makanya kenapa kita perlu mempelajari tentang ilmu klimatologi supaya kita bisa memperkirakan ya kapan kita menanam tanaman jagung yang baik. Ya ketika misalkan bulan Desember atau bulan September itu ternyata ada kemungkinan hujan tinggi, berarti jarak tanam dari tanaman jagung harus kita perlebar. Harusnya 20 kali 20 itu kita perlebar sehingga dia tidak terlalu rapat. Jadi itu naungan atau kanopi dari tanaman jagung itu bisa menjadi lebih lebar. Ya. Kemudian upaya berikutnya adalah dilakukan pengendalian. Dilihat dulu di sekitarnya apakah banyak tanaman-tanaman gulma yang ada sehingga ini akan menyebabkan tingkat kelembapannya juga tinggi. Ya, ketika itu naungannya banyak, biasanya rumput di sekitarnya juga banyak. Salah satu pengendalian yang bisa dianjurkan oleh Ibu ya, itu biasanya dengan fungisida yang dia punya kandungan tembaga. Ya, karena itu fungisida yang punya kandungan tembaga itu biasanya memang diharuskan untuk penyakit-penyakit yang tingkat kelembapannya tinggi, seperti jamur, seperti itu ya. Bisa pakai Benlate, kemudian bisa pakai Diten, itu merek dagang ya. Oke, dari hasil hari ini, siapa yang bisa ngambil kesimpulan tentang pengaruh faktor iklim dan cuaca bagi hama dan penyakit tanaman? Siapa? Jawabnya, maaf ya Bu kalau nyeleneh. Apa? Silakan. Kalau hama dan penyakit tanaman itu biasanya tuh sukanya di tempat yang lembab gitu, Bu. Itu kayak yang penyakit. banyak Yang air gitu. yang hama. Yang penyakit atau yang hama? Yang penyakit. Oke, good. Kemudian? Kalau hama berarti yang kekurangan air sama apa ya Bu? Oke, yang tadi sudah benar ya, penyakit sudah dapat poin 1.